Ya, sembari kita menunggu yang lain masuk, senang sekali bisa bertemu Bapak dan Ibu pada pagi hari ini. Terima kasih atas antusiasnya mau belajar bersama dan meningkatkan kualitas metadata. Kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada PKP yang ikut support dalam acara pemeriksaan kesehatan metadata ini. So thank you for PKP team for joining today's webinar. So we truly appreciate you taking the time out of your day be here with us. Sebelum kita mulai sharing informasi, silahkan sambil menunggu yang lain memperkenalkan diri di chat untuk menambah koneksi, saling silaturahmi. Bapak Ibu bisa di chat menyebutkan nama, asal kota, dan nama organisasi. Webinar kali ini webinar kedua menggunakan bahasa Indonesia. Sebelumnya kita mengadakan webinar bahasa Indonesia di bulan Januari. Kita banyak dapat responden attendees yang datang, banyak mendapatkan feedback dan pertanyaan mengenai bagaimana meningkatkan kualitas metadata, terutama pada pengguna OJS. Nah, jadi ini merupakan lanjutan dari webinar yang pertama kemarin. Yang kemarin kita membahas secara general pengguna semua content registration method. Nah, sekarang kita fokus untuk pengguna OJS. Seperti kita tahu bahwa OJS di Indonesia merupakan pengguna negara yang terbanyak ya. Salam kenal semuanya Bapak Ibu yang dari berbagai provinsi di Indonesia. Oke, saya mulai lanjut menjelaskan agenda hari ini. Kami ingin mengingatkan mengenai pentingnya metadata. Kami akan mendemonstrasikan penggunaan participation reports tool-nya Crossref, kemudian pengecekan participation reports masing-masing peserta. Jadi masing-masing peserta nanti diberi kesempatan untuk mengecek bagaimana report dari masing-masing institusinya, cara meningkatkan kelengkapan dari masing-masing elemen metadata tersebut. Selanjutnya nanti kita ada tim PKP di sini, Patricia dan Mbak Maria akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana cara menginstal dan mengonfigurasi plugin yang diperlukan di OJS. Jadi nanti akan lebih detail teknisnya satu-satu dari masing-masing elemen metadata, bagaimana cara registrasinya di OJS. Selama sesi ini berlangsung, silahkan bagi yang mau bertanya, bisa masukkan pertanyaannya di kolom Q&A atau bisa juga di chat.
Apabila nanti kami membutuhkan untuk berbicara langsung, kami akan unmute. Oke, di sini kami ada 5 orang, ya saya sendiri Robika Rosalin, member support specialist dari Crossref, dan juga ditemani oleh Crossref Ambassador, Kang Fauji Nurdin dan Mbak Lidiana, Zulidiana Rusnalasari. Selanjutnya dari tim PKP ada Patricia Mangahis, sebagai Client Service Manager, dan Mbak Maria Lamuri sebagai Indonesia Local License. So yeah, we deeply appreciate your time and effort, especially knowing that Patricia is based in Vancouver, so it's night there. So thank you so much. I know that now it's 10 a.m. on Tuesday, but Patricia is still on Monday, 7 p.m. Is it correct, Patricia? Ya, Okay. Mengingatkan kewajiban sebagai anggota Crossref, yaitu melakukan registrasi DOIs yang unik untuk setiap item publikasinya. Memberikan metadata yang komplit dan akurat. Jadi semakin banyak metadata yang dilengkapi pada saat registrasi itu semakin baik, semakin bagus. Mengapa? Karena kelengkapan metadata ini sangat penting karena antar elemen itu tersebut saling terhubung dan membuat artikel Bapak Ibu semakin mudah ditemukan, ya, disitasi dan digunakan kembali. Selanjutnya, jangan lupa untuk menayangkan DOI-nya pada unique landing page untuk setiap item yang dipublikasi. Jadi, informasi ketika DOI link-nya diklik, itu wajib link-nya resolve ke landing page. Jadi ketika pembaca ingin mengetahui lebih lanjut detail untuk link artikelnya, misalnya dia menemukan topik yang bagus di referensi, mereka mau membaca lebih lanjut, biasanya di referensi ada registration, ada DOI link di references, mereka biasanya suka klik tersebut. Nah, biasanya setelah dia klik akan ke landing page. Nah, itu pastikan dia bekerja dengan baik, resolve. Nah, yang kebanyakan yang bagus itu adalah landing page-nya ketika diklik link di OE-nya itu langsung ke landing page di mana tersedia informasi bibliografi dan ada tombol klik untuk melihat full artikel. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang landing page-nya masih langsung ke PDF setelah klik judul, lebih baik direvisi karena itu akan mengurangi dalam proses pencarian artikel Bapak dan Ibu. Selanjutnya, menjaga data metadata untuk selalu terkini dan mutakhir. Nah, jadi di sini pastikan URL-nya selalu aktif ya. Jadi walaupun misalnya nanti pindah URL, migrasi dari satu URL ke URL yang lain, pastikan itu diupdate. Nah, apabila Bapak Ibu setelah migrasi perlu update lebih lanjut bagaimana cara update URL, bisa kontak langsung ke support@crossref.org. Nah, apa saja komponen dari metadata tersebut? Nah, yang dasar itu seperti judul, tanggal, ada nama penulisnya, abstrak, ada nomor DOI-nya, lokasi DOI-nya,
Selanjutnya ada full text URL, seperti ada text mining, ada similarity checks URL-nya. Kalau metadata lainnya seperti crossmark, jadi bisa kita tahu artikel tersebut updates, apakah ada revisi atau sebelum atau udah diretraksi. Kemudian ada relationships. Nah, di sini informasi yang lebih komplit lagi, ya seperti ada data, translation, references, citation. Nah, ini informasi yang sangat dibutuhkan. Provenance bisa termasuk publisher, ada funder, kemudian steward information. Kalau subjek spesifik bisa ditambahkan info mengenai clinical trial infonya. Termasuk funding informasi, dimasukkan tentang siapa funder funding dari research tersebut. Jadi ada funder registration ID, ada awards number. Nah, ini juga sangat berguna. Jadi bisa bagi funder registry, dia bisa track output dari riset yang didanainya. Seperti metadata lain, komponennya ada contributor dan affiliation, ORCID ID, dan ROR ID. Nanti akan di slide berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana step-step untuk meregistrasi data metadata tersebut. Pastikan pada saat mendaftar register DOIs-nya, pastikan registrasinya itu berhasil ya, sukses biasanya. Nah, link DOIs-nya itu tadi dapat diklik dan muncul ke artikel yang dituju. Nah, di sini yang kami sebut dengan link DOI. Jadi ada DOI prefix dan sufiksnya. Kalau di artikel ini dia kita sebut landing page, ada judul, nama penulis, ada afiliasinya, kemudian ada informasi mengenai lokasi DOI-nya. Ya, di sini ada informasi mengenai gimana cara citasinya, link untuk melihat artikel secara penuh. Nah, ketika ini diklik, nah biasanya resolve ke sini. Tapi ada juga banyak case yang terjadi di Indonesia, yaitu ketika mereka mengklik DOI-nya, tapi dia tidak teregistrasi secara ya berhasil ya. Jadi masih ada mungkin error atau belum teregistrasi secara penuh. Nah, jadi ketika kita klik link DOI-nya, bukan ke landing page, tapi ke DOI Foundation page ini. Nah, kalau Bapak Ibu ketika mengklik artikelnya menuju ke DOI Foundation, DOI not found seperti ini, silahkan registrasi ulang, cek lagi registrasinya, di mana yang perlu diperbaiki atau yang diulang. Nah, kalau misalnya tidak menemukan kesalahan yang ada, silahkan langsung kontak support@crossref.org dengan menyebutkan nama account-nya, DOI prefix, dan link DOI link yang bermasalah tersebut. Nah, semua elemen yang kita sebutkan tadi, yang sudah saya jelaskan, di sini dari yang di tengah itu ada content type, jadi ada grants, review, books, ada artikel, ada thesis. Nah, di sini diagram bagian luar itu adalah yang saling terhubung. Jadi ada research nexus. Dan memiliki catatan metadata yang komplit dan lengkap untuk setiap keluaran yang dipublikasi, jelas merupakan hal yang penting.
Nah, Crossref seperti banyak anggota komunitas lainnya memiliki visi tentang catatan ilmiah yang dapat dibangun oleh komunitas global demi kepentingan masyarakat. Jadi, catatan ilmiah ini lengkap ya, terbuka dan dapat digunakan lagi. Jadi contohnya di sini create, nah jadi dapat menghasilkan data, ya bisa mendapat orang lain bisa menulis artikel baru dari beberapa referensi, kemudian bisa diposting. Nah, ketika dia, eee, di-posting, di-publish artikelnya, kemudian orang-orang nge-share, ngasih linknya, kemudian direspon, ada yang komen, ada yang tertarik, ada yang, eee, mau memberikan review, dan selanjutnya di-use ya, dapat digunakan kembali. Kem Misalnya tadi dari risetnya berupa produk yang mungkin bisa dapat bermanfaat, mereka bisa menggunakannya kembali dengan produk yang lain misalnya atau dimodifikasi, kemudian funding. Nah, di sini memberikan informasi, eee, bisa dapat informasi tentang pendanaan. Jadi semua metadata elemen itu sangat-sangat berarti dan saling terkoneksi. Nah, mengapa ini penting? Jadi, ketika Bapak Ibu meregistrasi, kontennya, itu akan, langsung ke Crossref, API. Nah, di sini roda bagian, diagram ini menunjukkan bagaimana metadata Crossref digunakan di hilir dan jenis organisasi yang menggunakannya. Nah, roda bagian luar ini menunjukkan jenis organisasi yang menggunakan API-nya Crossref untuk mengumpulkan metadata yang diberikan oleh Crossref member tadi. Jadi, misalnya seperti hosting konten, nah di sini contohnya seperti OJS, Crossref dia menggunakan Crossref metadata untuk, meningkatkan performnya seperti cited by plugin. Kemudian bibliographic management seperti Mendeley, Zotero, dia menggunakan, Crossref API, data untuk menambahkan informasi untuk researcher, mengenai citasi. Kemudian library discovery, ini, dia menggunakan data Crossref, untuk membantu, researcher menemukan ya konten di, eee, bagian library-nya. Matrix dan analytics seperti Web of Science, Dimension, dia menggunakan, data Crossref untuk mengambil informasi seperti berapa banyak misalnya jumlah, artikelnya disitasi, di-download, dan DOIJ juga menggunakan Crossref data, untuk sebagai, kriteria penyeleksian. Selanjutnya kita bahas mengenai participation reports. Di sini participation reports-nya bentuknya seperti ini, nanti, akan dikirim link participation report di chat, jadi Bapak Ibu bisa langsung, cek masing-masing participation report-nya. Saya mau stop share dulu karena saya mau langsung live, mmm, cek di webnya participation report. Oke. Nah, di sini, link-nya saya ya share, terima kasih, Fauji udah share di link. Di sini kita bisa mencari, nama organisasinya, jadi
Contohnya di sini saya punya misalnya Universitas Ahmad Dahlan. Nah, di participation report tersebut, di sini yang dicari adalah nama organisasinya. Jadi kalau Bapak Ibu eh, tidak tahu nama organisasinya yang pada saat didaftarkan di Crossref, bisa eh, dimasukkan di chat, nomor DOI prefixnya kita akan bantu cari. Jadi kadang nama organisasinya misalnya Universitas Brawijaya, tapi dia pas daftar Crossref Brawijaya University. Jadi biasanya pas dia search Universitas Brawijaya tidak ditemukan. Kemudian di sini ada informasi mengenai nama organisasinya, total konten yang udah diregistrasi. Kemudian di sini konten type-nya apa saja yang sudah diregistrasi. Nah, kalau semakin banyak dia meregistrasi berbagai konten, di sini akan ada drop down list-nya, mulai dari buku, chapter, disertasi. Di sini akan ada list-nya. Di sini ada icon seperti i, di sini bisa diklik. Nah, di sini ada informasi tambahan. Artikel, jurnal artikel, buku. Nah, di bagian tengah ini kita bisa mencari informasi lebih lanjut. Misalnya dalam satu universitas dari beberapa fakultas, misalnya punya banyak jurnal, kita bisa nge-track record di sini masing-masing jurnal. Jadinya contoh misalnya Universitas Gajah Mada. Nah, di sini dia jurnal artikel ada jurnal namanya ABIS Accounting and Business Information System. Nah, ini specifically melihat jurnal tersebut di dalam akun Universitas Gajah Mada. Di sini kita bisa melihat apakah mau melihat secara current content. Current content itu dia dalam 2 tahun terakhir, di 2005, 2004. Sedangkan konten back file, nah ini 2 tahun terakhir di setelah 2 tahun belakangnya. Jadi kalau misalnya berarti di tahun 2003 ke bawah, misalnya terjadi pergantian staff atau pergantian policy, jadi bisa di track record di sini. Kalau misalnya apakah yang dulu lebih banyak yang terregistrasi atau tidak, atau sekarang lebih banyak terregistrasi, berarti di sini bisa buat tools untuk evaluasi juga di organisasi di Bapak Ibu. All time berarti dia average dari total semua konten yang udah diregistrasi selama ini. Nah, di sini ada 11 item metadata, ada references, abstract, ORCID, ID, affiliation, ROR, funder registry, ID, funding awards number, crossmark, text mining URL, license URL, and similarity checks URL. Dari masing-masing metadata elemen tersebut ada icon i di sini. Nah, di sini kita bisa melihat mengapa referensi ini penting. Jadi, mengapa masing-masing metadata elemen ini penting, di mana bisa belajar lebih lanjut, dan bagaimana bisa meningkatkan skornya tersebut. Nah, jadi bisa diklik masing-masing di sini. References ini merupakan metadata elemen yang penting karena dengan referensi tadi saling terhubung ya, artikel satu dengan artikel yang lain, jadi memudahkan untuk artikelnya mudah ditemukan dan dicari. Abstrak sangat perlu juga karena ketika abstraknya dimasukkan secara singkat, ketika orang mencari beberapa
topik. Jadi artikelnya dapat ditemukan. ORCID ID ini adalah ID dari identitas unik untuk masing-masing penulis. Nah, jadi Bapak Ibu bagi misalnya sebagai yang memasukkan register konten apabila penulisnya belum menyediakan ORCID ID-nya, jadi tolong diminta untuk melengkapi semua data detail berikut ini bila artikelnya ada. Kalau affiliation sama ROR ID ini institusi, nama institusi. Kalau ROR ID ini fokus untuk ID dari institusi tersebut. Jadi di sini bisa search nama organisasinya, misalnya kita mau tahu lebih lanjut nama institusinya apa kalau di ROR ID tersebut. Bisa Diponegoro University, bisa Universitas Diponegoro. Kemudian funder registry ID tadi, ID dari si pendana risetnya tersebut. Silahkan dimasukkan karena ini penting bagi funder registry untuk mengetrack outcome dari artikel yang riset yang dia danai. Kemudian masing-masing biasanya ada funding awards number, bila ada dimasukkan. Cross marketable di sini biasanya jadi tahu nih artikelnya bisa apakah updates, apakah udah pernah di retraction atau ada pernah direvisi. Nah, URL di sini juga merupakan hal yang sangat penting. Di sini ada text mining URL, kemudian license URL. License URL biasanya yang paling sering Common Creative itu dimasukkan pada saat registrasi dan similarity check URL. Karena di sini sangat penting ketika Bapak Ibu similarity check URL-nya 90%, Bapak Ibu bisa menjadi subscriber untuk similarity check. Oke, selanjutnya Patricia akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana step dari untuk OJS masing-masing, registrasi masing-masing elemen tersebut. Patricia, I over to you to continue explain about for OJS user. So I stop share my screen. Okay, I'm taking over from here, Robika. Patricia, before you start, I want to introduce yourself first. Terima kasih once again to Mbak Robika. Presenter untuk sesi kedua ini adalah Patricia Manghais. Patricia Manghais is a Client Services Manager dari Public Knowledge Project. Mungkin sudah ada beberapa orang yang mengenal beliau karena beliau pernah ikut acara Crossref event di Jakarta, maupun acara jurnal plugin dan jurnal upgrading di Yogyakarta, maupun di Makassar pada bulan Agustus 2024. Juga pada webinar peer review di bulan Oktober tahun lalu, Patricia adalah lulusan Master of Publishing dari Simon Fraser University dan bergabung di PKP since 2019. Mohon ajukan pertanyaan once again di kolom Q&A dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia dan akan dijawab pada sesi Q&A. Patricia, even though today is an online event, but welcome back to Indonesia. Now you are connected with more than 100 OJS users in Indonesia. You have 20 minutes until past the hour to do the presentation for this session. Please don't forget to pause after several slides for the translation. Thank you. Perfect. Thank you, Maria, for the introduction again, and selamat pagi. So before I begin kind of my presentation, these are kind of the key terms I'm going to be talking about. I believe Robika has already talked to you all about what metadata are. And those are kind of just the terms you can read. In OJS, there are a number of metadata that are included as part of the submission form that authors are asked to fill out. So these include your title, abstract, authors, and there are additional metadata that editors can select
to have authors provide, and they can be made mandatory, and these are your languages, subject, keywords. So using the Crossref participation report, I'm just going to talk to you about how you can make these available as part of your deposits. So references are an optional field in OJS that editors can choose to collect from their authors and publish when they publish their articles. So they will need to configure this by going to the workflow, submission, and metadata. So the exact steps might be different depending on the version of OJS you're using, but you'll find it in your submission settings. And Crossref encourages its members to include references as part of the content registry. So related to your references, we have the Crossref linking plugin, and that's just an example that you'll see there. This plugin helps members meet the requirement for reference linking. It uses the Crossref API to check against plain text references provided by the journal to locate possible DOIs for articles. And in order to make sure that these are consistent for the Crossref export, so the file that OJS sends to Crossref with all your data, the reference linking and references must be enabled during the author submission. So this is just kind of an example of how you can turn that on. So to use the plugin, you will need to have your references enabled. And this requires that DOIs be assigned to articles and references be entered and extracted. They then get deposited using the Crossref XML plugin, and enabling the Crossref linking plugin automatically adds references to the file that OJS sends to Crossref. And next we have abstracts. So this is a default field in OJS. You can preview this by going to the publication tab of your manuscript, going to title and abstract. And in your sections options, you can make this not a requirement, but most journals will probably not need to do this. And next you have your ORCID IDs. So there is a field that allows authors to enter this in OJS. But in order to verify your ORCID, you do need to have the ORCID plugin. And by verification, I just mean that the author has confirmed that the submission that's being published belongs to them. And I'll show you the difference between what verified and unverified ORCIDs will look like in OJS. And both verified and unverified ORCID IDs are still included and sent to Crossref as part of the XML that OJS provides. Maria? Okay, you can talk until the difference between public and Sure. Public and private API ORCID. Okay, no problem. So here you can, this is what it will look like for OJS 3.3 and 3.4 with the ORCID badges for verified accounts. You'll see the ORCID ID on the bottom here. That means that these authors have confirmed that this article was written by them. So you'll need the ORCID plugin in order to verify ORCID IDs. And you can install this from your plugin gallery. It is fairly easy to set this up. You'll just need an ORCID ID, and you need to get your public API, at least your public API. And this is free to get from ORCID. And here you'll see the difference between the public and private API. For most journals, they will select to use the private API, as this is the most important part for authors to be able to link their work to their ORCID profile. The private API that you see there does require that your organization be a ORCID member. And the main benefit of the member API, is the ability to add the peer review work to their ORCID profile.
Most journals will just use the ORCID public API, as this will meet most of their needs. Oke, thank you, Patricia. Bapak dan Ibu, saya terjemahkan sedikit, kita samakan dulu persepsinya. Pada OJS, basic metadata seperti tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Mbak Robika, terdapat pada submission form seperti judul, abstrak, keyword, dan juga untuk author atau penulis. Kalau plugin itu fungsinya untuk menambah fungsi software yang telah ada. Plugin dapat ditambah pada formulir untuk mengubah template, menyimpan informasi baru, mengidentifikasi prosedur, dan lain-lain. Nah, pada cross-ref participation report, tadi juga sudah dijelaskan oleh Robika, terdapat beberapa metadata elemen yang hampir semuanya berhubungan dengan plugin OJS. Kita mulai dari yang pertama, tadi dijelaskan oleh Patricia, yaitu references. Ini opsional untuk dipilih oleh editor di OJS. Tapi seperti yang sudah dijelaskan juga bahwa references ini penting karena ini akan menghubungkan antara riset satu dengan riset yang lainnya. Jadi sebaiknya itu ada dan juga akan menambah presentasi dari cross-ref participation report kita. Nah, plugin ini opsional, jadi bisa dikonfigurasi juga kalau di OJS bisa dikonfigurasi di workflow, submission, metadata. Nah, yang kedua adalah cross-ref reference linking plugin. Ini menampilkan daftar referensi yang ada di artikel landing page OJS. Untuk menggunakan ini, kita mengizinkan referensi sebagai metadata. Plugin ini tentu saja membutuhkan cross-ref DOI, referensi akan terpisah dan kemudian akan dideposit di OJS cross-ref XML plugin. Yang kedua adalah abstrak. Ini adalah field default di OJS. Biasanya ini harus dilengkapi oleh penulis artikel. Editor bisa memilih untuk membuat ini tidak wajib di section tertentu. Abstrak kita bisa setting di publication, title, dan abstrak. Tapi sekali lagi sebaiknya memang abstrak di-enable oleh editor maupun jurnal manager agar dapat diisi oleh penulis untuk mengidentifikasi apa ide dasar dari artikel tersebut. Yang ketiga adalah ORCID ID. Ini kurang lebih seperti Sinta ID, di mana ORCID dapat mencatat semua publikasi yang pernah dihasilkan oleh penulis. Ini juga default field di OJS, tetapi untuk verifikasinya tentu saja membutuhkan plugin ORCID. Tadi Patricia sudah memberikan contoh verified dan unverified ORCID. Verified biasanya ada tanda ORCID warna hijau di samping namanya. Nah, itu verified, jadi sebisa mungkin itu akan terhubung juga dengan ORCID profile kita. Untuk mengaktifkan ORCID, kita membutuhkan ORCID account dan juga public account key yang bisa didapatkan gratis. Terdapat dua skema ORCID ID, yaitu public API, di mana penulis dapat menghubungkan ORCID ID dengan publikasi mereka. Sementara kalau private API, kita harus menjadi ORCID member terlebih dahulu, dan ini berbayar, tapi bisa juga melalui skema konsorsium, jadi gabungan antara beberapa universitas, bisa langsung dikirimkan permintaannya ke ORCID, dan di sana kita bukan hanya penulis yang bisa menghubungkan karya mereka dengan ORCID profile mereka, tetapi juga peran reviewer bisa masuk ke akun ORCID dari reviewer itu masing-masing. Artikelnya pun dapat secara langsung masuk ke ORCID profile penulis. Oke, Patricia, please continue with your slides. Thank you. So next we have affiliations. So most journals do provide this. Right now, it's not being included in the file that OJS sends to Crossref, but it will be included starting in OJS 3.5, which is our next release. So once journals have upgraded to OJS 3.5, they will need to resend their content to Crossref to make that percentage in their participation report reflect accurately. And similar to that, we have the ROR IDs, which are not being sent by OJS again. And as I said, you will need to upgrade to OJS 3.5 and resend your content. If you're using OJS 3.3 or 3.4 now, you do need the ROR plugin to display this in your OJS articles. And then the ROR plugin allows you to enter authors to enter their affiliation provided by the ROR registry. And it's available for any journal that's on OJS 3.2 and newer. And journals can install this from their plugin gallery.
And next you have your funding information. So you do need to have the funding data plugin in order to collect and display this information and to send your content or this information to Crossref. And then the funding plugin, authors can provide their funding data during submissions, and editors can also add this information in the manuscript publication tab, as you're seeing on the screen now. And we have Crossmark. So OJS does not offer support for Crossmark right now. So if you did want to display this, you do need to customize your OJS journal to do so. And then your license URLs, you can set up your journal license by going to distribution and license. And what the information you've entered here will be included in the data that OJS sends to Crossref. And last, we have your text and similarity check URLs, and this gets included in the data that OJS sends about your articles to Crossref. And these refer to the full text links. So the PDF link, if you're publishing HTML, XML, this link URL will be sent to Crossref for these. Maria? Oke, ya. Oke, I'm taking from here. Bapak dan Ibu, elemen metadata lainnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Patricia tadi adalah affiliation yang berhubungan dengan ROR. Kalau affiliation adalah nama institusinya, sementara ROR lebih ke ID-nya. Ini akan semakin disempurnakan di OJS 3.5. Saya sudah bagikan di kolom chat. Bapak bisa lihat fitur ROR di What's New in OJS 3.5. Jurnal dapat redeposit sesudah upgrading, plugin ROR bisa digunakan sejak OJS 3.2, tetapi makin disempurnakan dan terus akan disempurnakan mulai dari OJS 3.5. Submission funding data ini menggunakan Crossref Funders Registry, sementara funding awards number termasuk dalam XML export jika tersedia. Di OJS, funding dapat ditemukan di publication, lalu kemudian funding data. Bisa diisi nama pemberi dananya, contohnya misalnya dari Dikti ataupun dari kementerian lain, dan juga jumlahnya, yang nantinya akan muncul di tampilan artikel di jurnal kita. Ini berguna, seperti yang sudah dijelaskan oleh Robika tadi, bahwa pemberi dananya atau pemberi fundernya akan melihat output dari riset kita. Ini berguna untuk elemen data ini. Berikutnya Crossmark yang harus dikustomisasi untuk ditampilkan. Ada juga elemen metadata license URL pada OJS, bisa kita lihat di OJS di distribution lalu license. Lalu ada text mining URL dan similarity check URL yang merujuk pada link full text. Ini disediakan oleh OJS XML output. So I'm getting back to you, Patricia. Please go again with your slides. Thank you. So now that you know where you can add metadata, I'm going to talk to you about how you can register and re-register your metadata to Crossref within your OJS installation. So for this, I'm going to show you what this is going to be for OJS and Ewer. So you'll need to start by configuring your DOI plugin, and you can find this in your distribution settings, and you'll see the new DOI menu there. And then you can select kind of when you're going to be assigning DOIs. So starting in OJS 3.5, it does now offer automatic DOI assignment. And you can either assign them at the copy editing stages, so after it's been accepted, or when the article gets published. And you can track and manage your DOIs in our new DOI menu, which is this here. So from the left, you'll see the DOI, and you will see this new page with all of your articles. So after you publish your issue, you do have the option of automatically registering your content. And this is an option that you'll see in the distribution setting.
So if you have selected this, it just means that OJS will send your content to Crossref on a schedule. And then to manage your DOIs, you'll need to go into your DOI menu. And here you'll be able to see the DOI that gets assigned to your article, to see whether or not it's been published, if it's been sent to Crossref, if there are any issues with it. And it will also show you if you need to resend your DOIs because something has been updated. On the screen here, you'll see a status with the manuscripts with different statuses. And then you'll see an option for bulk action. This allows you to select multiple articles and either assign, deposit, mark them as registered. And this was not something that was available in previous versions of OJS. And then, as I mentioned, journals will need to redeposit their metadata after they upgrade to OJS 3.5 if they want to include the affiliation and RORs for their articles. The bulk action that you see here will allow you to select large number of articles and send that to Crossref again, and this will improve your Crossref participation score for both the affiliation and ROR category. And just a general reminder, if you do update your metadata, so make any changes to your article after it's been published, you need to redeposit your DOI again, so send the content to Crossref to make sure that they have the most accurate information about your article. And then OJS 3.3 and newer will show you if an article metadata or DOI has been needs to be updated and resent to Crossref. And if you have selected the automatic deposits, these will resend your content based on that schedule that I mentioned. And now I'm finally going to touch on some plugins that will help you add some additional information for your metadata. And just some important information, not all plugins are available for every version of OJS, and you should only install plugins that are compatible with the OJS version that you're using. Most of the plugins that you'll need for your Crossref metadata can be found in your plugin gallery, so in your website settings, and then plugin. So Journal Manager should be able to install the following plugins by clicking on the name. And from the plugin gallery, you should be able to see your ROR, the Research Organization Registry plugin, Funding plugin, ORCID Profile, and Crossref reference linking plugin. If there are additional plugins that you want to use, please take a look at our plugin guide, which I will have linked at the end of this presentation. And then I also wanted to mention that we do have a new version of the Authenticate plugin that will allow you to use the similarity check service offered by Crossref for OJS 3.3 and newer. But you will need to upgrade your account if you are already using Similarity Check to the version 2 in order to use the new plugin. And this allows you to select which articles will be sent to Crossref, and you can see the report right from your OJS dashboard. So kind of in conclusion, here are the kind of recent and upcoming changes that we've made to OJS. So in OJS 3.4, we've updated the DOI management. And DOIs are now part of the core function within OJS. So this means that they are no longer a plugin. In OJS 3.5, we're going to have ROR as the core function in OJS. So users will be able to add their organization, and that these are no longer going to be a plugin, so you don't need to install this along with ORCID.
And these are just links to guides that you'll be able to see and read if you'd like, that I've mentioned in my presentation. Maria? Oke, thanks a lot Patricia. Bapak dan Ibu, tadi mohon maaf saya tidak bisa share video karena sepertinya WiFi saya bermasalah, tapi saya bisa sampaikan, semoga suara saya terdengar, cara meregister DOI di OJS 3.4 dan seterusnya, itu seperti biasa kita harus mengkonfigurasi plugin DOI. DOI dapat ditemukan di OJS di Distribution Settings, lalu ke DOI. OJS 3.4 mendukung DOI assignment secara otomatis di tahap copy edit maupun publication. Pada menu DOI, Bapak dan Ibu dapat melihat DOI yang sudah di-assign, mengecek status, dan meng-assign DOI. Bulk action, seperti yang banyak ditanyakan oleh Bapak dan Ibu, memungkinkan untuk mengekspor DOI, deposit, maupun mark di item yang sebelumnya tidak tersedia dengan plugin DOI. Jangan lupa, Patricia tadi mengingatkan, jika kita mengupdate metadata, kita juga harus mengupdate DOI registration. Setelah upgrade ke OJS 3.5, jika sudah mengisi affiliation dan juga ROR ID, harus re-register sehingga dapat dimasukkan ke metadata dan tentu saja pasti akan memperbaiki presentase atau score participation report kita. Ditampilkan di OJS 3.4 jika metadata sudah out of date. Ini membutuhkan redeposit secara manual jika deposit otomatis tidak diaktifkan. Jika deposit otomatis diaktifkan, asumsinya semua prekondisinya sudah terpenuhi, seperti DOI sudah di-assign, diterbitkan, dan lain-lain. Harap diingat bahwa plugins tidak selalu tersedia pada setiap versi OJS, dan hanya install plugin yang kompatibel dengan versi OJS Anda. Jadi ini sekaligus mengingatkan untuk Bapak Ibu yang sampai sekarang masih di OJS di bawah OJS 3, rata-rata di OJS 2.4.8, harap diingat itu bahwa plugin tidak selalu tersedia pada setiap versi OJS. Plugin yang tersedia pada versi OJS dapat dilihat di website settings, plugins, plugin gallery. Nah, itu ada ROR, ada funding, ORCID profile, cross-reference linking plugin. Terus kemudian perkembangan plugin di OJS 3.4, ada perbaikan manajemen DOI, dan DOI bukan lagi merupakan plugin, tapi merupakan fungsi utama yang ada di OJS. Sementara perkembangannya di OJS 3.5, yang akan dirilis sebentar lagi, itu juga sama dengan DOI, ROR dan ORCID itu sudah merupakan fungsi utama, jadi bukan merupakan plugin. Versi terbaru dari iTicket plugin bisa dinikmati sejak OJS 3.3, tetapi membutuhkan akun versi 2 untuk penggunaannya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan dari presentasinya Patricia. Patricia, thank you so much for your presentation. Now I'm gonna jump into Q&A sessions. I'm getting back to you, Robika. Thank you so much, Patricia and Mbak Maria. Now we are move to Q&A session. Apa kita melihat sudah banyak pertanyaan yang masuk di kolom Q&A dan kolom chat juga. Kita akan jawab satu-satu. Sebagian sudah dijawab oleh Patricia di kolom chat. Mbak Lidiana, apakah ada? Ya, Oke, ya bisa kita mulai sesi Q&A-nya. oke. Yang masuk di saya ini ada 5 pertanyaannya, Mbak Ocha. There are 5 questions we have. Ya. Dia dari Pak Eko Laksana bertanya soal di OJS 3.3 ada fitur reassign DOI. Jika kita ingin mengubah format di DOI, bagaimana cara reassign? Okay, so I think this question is for Patricia. Hello, Patricia. Okay, so there is someone asking what the name is Eko Laksana.
he was asking in OJS 3.3, he said that it has reassigned features for DOI if we want to change the DOI format. So how to reassign this if we are using 3.4? If you're using Mhm. 3.4, Yes. you should be able to use the bulk actions plugin. I believe you'll need to kind of update the DOI plugin first with the new settings before it allows you to reassign new DOIs. But it really depends on why you're reassigning new DOIs to your already published articles. So, I need to confirm. So they need to update their plugin. Yeah, like the DOI settings first with the new, I'm not sure if the DOI prefix, and then use the bulk action from the DOI menu in order to select and assign DOIs for them. So I'm not sure. Oke, oke. Jadi Pak Eko diupdate dulu itu plugin 3.4-nya. Nanti di situ ada menunya untuk reassigned. Pak Fauji mungkin bisa menambahkan. Pak Fauji udah pernah coba belum Pak Fauji? Reassign DOI-nya. Oke, reassign DOI ya Bu ya? Suara Iya, saya iya. terdengar ya Bu ya? Oke, Terdengar Pak, jelas-jelas. oke. Ini soalnya ada apa namanya? Ada pertanyaannya nih double nih, reassign dan merubah format DOI. Iya, Nah, yang betul. ditakutkan karena dia merubah format DOI, misal kata format DOI awalnya itu terdiri dari volume number gitu ya, biasanya jurnal, volume, number atau isu, terus number artikel. Nah, terus yang dimaksud ini formatnya dirubah di 3.4 itu seperti apa? Apakah dirubah ke bawaan dari OJS-nya? Karena kalau sepengetahuan saya di OJS 3.4 ini, begitu kita assign doi, dia akan otomatis mengenerate unique karakter gitu. Nah, apakah mau dikembalikan ke yang seperti di versi 3.3 itu versi apa namanya dengan volume, number, isu dan nomor artikel. Nah, jika memang mau dirubah ke versi lama gitu ya, itu bisa digunakan custom, menggunakan yang custom dan tidak akan ada pembayaran lagi. Nah, untuk yang kalau misalnya kata dirubah ke prefix yang unik tadi, ini takutnya saya jadi bentrok gitu karena satu artikel didaftarkan dengan dua doi yang berbeda. Mungkin itu Bu tambahan. Mungkin ada tambahan juga dari Bu Ocha. Ini sepertinya pertanyaannya mungkin dia sudah pernah bisa coba di OJS 3.3, Pak. Terus dia mau nanya yang di 3.4 tuh ada apa enggak? Itu sepenangkapan saya sih. Mungkin Pak Ingin Eko merubah bisa format di doi, ya. Ya bisa sih sebenarnya di apa namanya di 3.4 juga bisa reassign dan bisa merubah juga format doi-nya. Betul. Ya, ya. Baik, mungkin Pak Eko bisa ini. Ini ternyata Pak Eko Pramudia ini ya. Saya jadi berasa di ujian skripsi kalau yang nanya Pak Eko ini. Oke, baik Pak Eko. Teknis mengubahnya gimana itu Pak? Ditanya begitu Pak sama Pak Eko Pak. Berarti sudah benar ya, sudah terjawab ya Pak Eko ya? Iya. Bu Julidiana selain di Q&A di chat juga banyak sepertinya pertanyaan. Iya, ini yang di Q&A dulu deh. Yang Oh iya, oke. Terus kemudian yang sudah dijawab ini ada
dari Miftahur Rahman Fibri ini sama Mbak Ocha kayaknya sepertinya sudah dijawab ya. Terus, okay, Patricia also answering the questions from In Supriyanti, right, Patricia? Because they are changing the websites from .com to the websites, right, Patricia? Okay. Yeah. So I think this would be a technical question that I'm not going to be able to answer. So I Okay. did just recommend that they post their question on our forum, which I've linked there. And someone on our kind of more technical team will be able to provide them with an answer for that. Okay, the next question is from Ahlan Fahlevi. Oke, ya sudah terjawab ya Pak. Nanti recordingnya akan dikirim di email masing-masing. And then for the questions from Bima Agus Setiawan, we are using OJS 3.1 and will upgrade to 3.4. Or if it's possible, with upgrade to 3.5, is it necessary to reassign the OI when the upgrade reaches 3.5? Or in each version of OJS that has been upgraded, is it necessary to reassign it in each version of OJS? This question I think for Patricia also and also Bu Ocha ya. Ya Bu Ocha. Kalau upgrade ini pakai di-assign nggak DOI-nya? You shouldn't need to reassign your DOIs if you've already assigned them to an article. So I think, do they mean redeposit? In which case, I would recommend after you upgrade to 3.5, just redepositing your content. If Crossref already charged you the initial fee to deposit it, you won't get charged again to update it. This will just make sure that if you already have the affiliation and ROR information previously entered, that will get resent to Crossref. Ya, Patricia udah menjawab pertanyaan. Jadi apabila Bapak Ibu yang pada saat mau update kontennya sebelumnya sudah diregister, tidak ada biaya tambahan. Jadi biayanya one time fee pada saat yang pertama aja. Silakan Bu Lidiana, pertanyaan berikutnya. Okay, the next question is from Muhammad Rafiuddin. Apakah ada plugin referensi yang bisa ditambahkan dan bisa mengkoneksikan dengan Google Scholar? Crossref, Scopus atau lainnya yang permudah editor mengecek apakah referensi available online atau tidak. Bu Ocha, I think this question is quite unclear, I think. Plugin reference. It is for PKP or for Crossref? I think for Crossref, Bu. For Crossref, yeah. So Yeah, Bu Ocha will be the person who answer for this. Is there any plugin reference that can be added to connect the Google Scholar, Crossref, or database in Scopus or others? It will be easier for the editor to check whether the reference available online or not. Oh, sorry, ini buat Patricia nih. Oh yeah, For I think it Patricia, is for Patricia then. So Patricia, I will repeat one more time for the questions. So is there any plugin reference that can be added and can be connected to Google Scholar and Scopus database or others database? And it will be easier for the editor to check whether the reference available online or not. What do you think, Patricia? So there's no plugin that will allow editors to check this before they publish.
you could use the Scopus Crossref plugin. But this will only show for published articles, and it will show you your readers the number of times an article has been cited in either Google Scholar. It does include Scopus if you have the API. And I believe if you've entered, you need to enter your Crossref information and have DOIs already assigned to the article in order for that information to be collected and shown on your article landing page. Oke. Mau tambahan Mbak Lidiana, Boleh, Bu Ocha. jadi Crossref tidak punya hubungan secara formal dengan Google atau Google Scholar. Baik. Jadi pada saat menregister kontennya di Crossref, jadi belum tentu ada terdata di Google Scholar. Jadi langsung buka langsung Google Scholar-nya, edit tambahan sendiri apabila misalnya ada list yang belum masuk artikelnya di research profile-nya. Begitu. Ya, Mbak oke. Berarti ditambahkannya di mana itu, Bu Ocha? Mungkin pertanyaannya sekitar itu sepertinya ya. Di profilnya bisa. Orchid-nya gitu ya. Boleh, Pak Fauji bisa menambahkan. Oke, tadi terkait dengan pengecekan apa namanya reference ya. Mungkin reference. Bapak Plugin bisa reference. menggunakan ya plugin reference memang tidak ada Pak. Tapi kalau misalkan mau melihat apakah artikel yang dimasukkan di reference itu tersedia secara online dalam yang notabene apakah ada memiliki DOI atau tidak, nanti Bapak bisa menggunakan ads.crossref.org simple text query. Jadi bisa menggunakan simple text query dan bisa didepositkan juga gitu ya secara langsung. Itu nanti akan menambah juga ke reference tadi yang di health report ya. Jadi bisa didepositkan juga untuk metadata reference-nya Pak gitu. Jadi menggunakan simple text query. Saya udah coba beberapa kali yang diberikan oleh author itu tidak terdapat DOI, tapi ketika saya menggunakan apps Crossref simple text query, mungkin saya akan paste di mungkin? ya di paste di anu aja Bu, di chat. Oke. Ada Baik. apps Crossref simple text query, jadi nanti bisa dilihat apakah referensi tersebut tersedia secara online atau tidak dan apakah memiliki DOI atau tidak. Mungkin itu tambahannya Bu. Oke. Sudah terjawab ya Pak. Siapa tadi? Dia sudah dijawab. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Pak Johan Breck ini. Pak Johan Breck ini tanyanya, saya baru 1 tahun registrasi DOI Crossref. I think this question would be for Bu Ocha ya. It's already registered for the DOI Crossref, but until now they don't have any account of Crossref. Saya boleh bertanya dulu ini sepertinya ini daftarnya di mana ya Pak Johan ya? Could you type it in Q&A or in chat? It's okay Pak Johan. Oke, Johan, ya terima kasih pertanyaannya. Saya udah cek di sistem PT Giat Konseling Nusantara. Di sini sudah member Crossref dari sejak November 2024. Udah 133 DOI yang terregistrasi. Apakah maksud pertanyaan dari Pak Johan, apakah belum punya account secara pribadi, seperti maksudnya pengen di setup user credential buat Pak Johan? Atau mau diundang supaya bisa ngomong Pak? Pak Johan, apakah masih ada di sini? Coba ya. Search. Ya, allow to talk ya. Pak Johan, Ya, silakan Pak Johan. Ya, memang saya itu kemarin karena ada permasalahan yang error di salah satu jurnal saya, yaitu saya sudah kolom chat yang bisa. Dan kemudian saya ingin kan ada pertanyaan untuk perbaikan error di situ harus masukkan HTML
akun POI Crossref. Tapi saya tidak punya itu, soal belum dapat saya waktu garis kemarin. Bagaimana? Saya kurang mendengar. Boleh diulang sekali lagi, Pak? Jadi gini, saya kemarin punya masalah di soal jurnal yang error, salah satu jurnal saya yang error itu. Kemudian pada saat saya buka di pada saat mau perbaikan, lalu ada permintaan untuk disalin HTML-nya, lalu diperiksa ke akun biasanya kan Crossref-nya punya username dan password Benar, masuknya itu. benar. Ya saya belum dapat itunya. Saya gimana cara daftarnya itu? Oh, oke. Iya, baik. Nanti Bapak bisa email saya, nama emailnya yang mau didaftarkan. Apa nanti kami akan bantu setup Iya email itu tersebut? maksudnya. Bisa ke Ya, emailnya Ibu saya lihat di sini. Iya. ya. Email Bapak yang diregistrasi pendaftaran ini atau... Iya, email saya Johan Break 74 Joel itu ya. Oke, ya, siap. Nanti saya bantu setup, Pak. Oke. Akan email langsung ke Bapak. Terima kasih, Pak, pertanyaannya. Terima kasih. Okay. The next question ini dari Frederick Jurunamana. Bu Ocha, is there any connection antara cited by Crossref dengan citation count di Dimensions? Itu kayaknya Yap, ada perbedaan perhitungan perbedaan perhitungan jumlah citasi sepertinya. Jadi itu jadi pertanyaan. ya, pertanyaan yang bagus sekali. Karena dari Dimension sendiri dia nge-pull data, ngambil data dari REST API-nya Crossref. Nanti kami akan mengecek lebih lanjut perbedaan tersebut karena biasanya ketika member meregistrasi di OIS untuk masuk ke REST API-nya Crossref itu biasanya butuh waktu. Nah, apakah pada saat melihatnya tersebut di waktu yang berbeda karena bisa jadi akan terjadi perbedaan jumlah citasi dengan waktu yang berbeda pada saat pengecekan tersebut. Jadi kalau misalnya di participation report sendiri, kalau kita habis mengedit redeposit, misalnya tadi banyak yang 0% mau redeposit kontennya, misalnya contohnya references, kemudian terus butuh waktu untuk tampil ke participation report itu biasanya butuh 12-24 jam baru muncul. Jadi kalau maksimal di 48 jam untuk muncul resultnya setelah redeposit konten di Crossref. Oke, makasih banyak Pak. Tambahan informasinya bahwa pengecekannya waktu bersamaan untuk artikel yang sudah cukup lama terbit. Ya, nanti saya coba menanyakan lebih lanjut dengan tim support kami mengenai pertanyaan ini. Perbedaannya di mana? Apakah dimension dalam menarik data REST API-nya Crossref juga atau ada data tambahan yang lain? Nanti saya akan email lebih lanjut ke Pak Frederick. Pertanyaannya bagus sekali, Pak. Okay, thank you, Bu Ocha. We'll continue to another questions from
Ini yang ada di Q&A sudah habis Bu Ocha. Jadi Ya, let's us see in the chat box ya. Oke. Oke, di chat box Bapak Ibu sudah bisa dilihat Ibu Maria already shared about several guides yang tadi dijelaskan oleh Patricia. Jadi silakan dicek Bapak Ibu, di chat juga ada tampilan ROR serta fitur terbarunya. Oke. Ini saya lagi memanjat ke atasnya. ini ada Oke, pertanyaan juga nih yang di Q&A box baru masuk lagi. baru masuk. Iya, iya. Saya cek dulu. Oke. Oke. Ini dari Pak Ahmad Sauki. Apakah suffix yang ada dapat digunakan untuk penerbitan buku misalnya oleh fakultas gitu? Ini sepertinya pertanyaannya buat Bu Ocha nih ya. For Robika, could you explain suffix yang ada apa bisa digunakan untuk buku di fakultas nih? Berarti ini daftar DOI-nya oleh fakultas berarti begitu Bu Ocha ya? Oke, mana nih? Apakah suffix yang ada dapat digunakan? Oke, apakah DOI prefixnya sudah ada? Jadi DOI prefix, satu DOI prefix itu misalnya satu universitas punya satu DOI prefix, bisa digunakan untuk semua konten apapun, bisa artikel, buku, disertasi, reports yang dihasilkan oleh universitas tersebut. Kecuali kalau misalnya masing-masing fakultas mau mengetrack konten registration, biaya konten registrasi masing-masing fakultas, kita bisa menambahkan DOI prefix yang lain. Tapi biasanya kebanyakan masing-masing institusi menggunakan satu DOI prefix untuk mendaftarkan semua konten artikelnya. Mau buku, mau jurnal, artikel, dan lainnya. Seperti itu Mbak Lidiana. Oke, thank you Bu Ocha for the explanations. Sudah terjawab ya Pak Sauki. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apabila jurnal ganti nama, apakah nama jurnal lama yang ada pada Crossref harus diubah juga? Ya, apakah ISSN-nya sama atau berbeda? Kalau ISSN-nya sama, Kalau ISSN-nya sama, bisa kita bantu ubah. Jadi email ke member support@crossref.org. oke. Kemudian sebutkan nama akun DOI prefix-nya. Kemudian sebutkan detail nama jurnal yang sebelumnya dan yang terbaru apa yang mau diubah. Nah, itu nanti emailnya langsung bisa dikerjakan untuk Itu kalau pengubahan ISSN-nya, namanya. kalau ISSN-nya tidak berubah. Iya, Tapi kalau kalau ISSN-nya ISSN-nya berubah, berarti tidak perlu berarti ganti nama. berarti tinggal daftar baru aja di Tinggal register seperti biasa. register baru gitu ya. Oke. Iya, register baru. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Bapak Ilham Afriansyah. Bagaimana cara mengatasi abstract views dan gallery download counter yang stop working? Oke, Pak Fauji mau menjawab atau I will share to Patricia about these questions? Patricia, I think. Okay, Patricia, Yeah. so this question is for you. So they're asking, they got problem with abstract views and gallery downloads counter. They are stopped working and they are using OJS 3.3. Patricia? Yeah, so again, this would be more of a technical question. They would need to post this on the forum. They would likely just need to rerun their statistics, but I can't provide specific kind of instructions on how to do that.
Oke, jadi ini sebaiknya memang di post di forum ya Pak Ilham. Nanti di sana bisa ada jawaban. Nanti Pak Fauji mungkin bisa bantu untuk di forum Pak Fauji. Kalau Oke, Bu. misalnya Ya. Pak Fauji tidak pernah mengalami hal ini. Oke, baik. Gimana Pak? Selama ini belum pernah mengalami sih, Bu. Belum Ya, pernah ya? tapi di forum ada Ada beberapa ya? pertanyaan di forum yang Ada. seperti itu dan masih belum ada solusinya. Oke. Oke. Oke, and then the next question ini ada dari Pak Suyanto. Di OJS 3.302, kami ada beberapa artikel yang tidak bisa deposit DOI langsung melalui OJS. Setelah dicek di dalam XML-nya, ada ID or cheat. Setelah kami buang script di XML untuk ID or cheat, kami deposit dan berhasil. Apa karena versi OJS? Jika karena versi untuk OJS jika tidak di 3 yang stabil untuk DOE yang ada informasi ID or cheat-nya itu versi berapa? Okay, I think this for Patricia. Patricia, it's also technical. It's very technical. Someone's name Yanto asked about in OJS 3.302. They have several articles that can be deposited in the OI through the OJS, and then they check inside each of the article. There is XML with ID or cheat or kit ID, and they cut the script in XML for the ORCID ID and then manually deposit it in the DOI Crossref, and it's work. The question is, if it is because the OJS 3.3, which is unstable for DOI, or do you have any information which of the version that have more stable version for ORCID ID edit for registering the DOI? So Sorry, it's not sure that I understood the question. Yeah. Sorry, Me too. what was the issue? The issue is about they cannot register, cannot deposit it, the DOI from the plugin OJS directly, because and then they try to cut the script for the ORCID ID. So they thought that they have to crash the program because ORCID ID and OJS it's not compatible. What do you think? It's OJS 3.302. So OJS 3.3 is our long-term support release, so that should be a stable version of OJS. Was the issue that they can't deposit their Crossref XML because of a problem with the ORCID ID? Yes. Okay. So you would. So your suggestion is? I'm sorry. I'm just trying to understand the problem. Yes, that's correct. The problem is with the ORCID ID. Yeah. So it would be best to correct the ORCID ID issue, rather than having to update the XML file. Oke, jadi sarannya untuk Pak Yanto ini boleh aja Pak kayak gitu sarannya dilakukan, yang diperbaiki ORCID ID-nya dulu. Kalau memang tidak diperlukan, ya tidak perlu misalnya belum diupdate. Tapi kalau memang sudah waktunya update sih diupdate nggak apa-apa Pak versinya. Karena seperti yang Patricia bilang versi 3.302 ini sudah lama. Okay, do we have any more questions in chat box? Okay, so we don't have any more. We have one more in a Q&A from Ervan M. Kamil. Oke, ini sudah dijawab ya berarti Pak Ervan ya? Bu Ocha ini sudah terjawab ya yang pertanyaannya Pak Irfan ini ya? Iya, sudah. Okay. So I think that's all for the questions in chat box. Is there any ones that I miss? Anything that I miss? Untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum saya sampaikan, mungkin bisa chat ulang.
Karena sudah saya panjat dari atas ini, insya Allah tidak ada. Ya, terima kasih banyak. eh, Oh ini Mbak, Pak Brek ini ada. Ada yang belum bisa. terjawab ya, Oh, Pak Brek yang ini. mana ya, Pak? Ya, saya mau Silakan, lanjut. Pak. Silakan Pak. Ya, yang kedua ini ya Bu, itu terkait dengan ada satu artikel saya yang jurnal saya yang gagal register untuk DOI-nya. Itu waktu saya coba deposit di OIS di OJS-nya yang OJS 3,3 kalau nggak salah ya. Itu dia saya pakai merek jadi dia langsung terregisternya. Kemudian itunya ketika dibuka di DOI-nya list yang di depannya itu error yang gitu. Oke. Seharusnya di DOIS-nya itu sudah terregister semua, saya periksa sudah warna hijau semua. Kemudian sudah terregister. Jadi setelah saya buka linknya masih error gitu. Saya sudah kirim kok di kolom chat linknya, link jurnal tersebut. Tadi ditanya oleh Kak Fauzi. Oke. Oke. Ya, Silakan mungkin dicek coba Pak. izin mencoba menjawab, Bu. Ya, silakan, Monggo, Pak Fauzi. silakan. Pak Yohan nanti bisa dicek di akun, bisa login ada yang di chat saya kirim, Pak. Itu nanti silakan bisa dicek. Bapak login ke sana. Apakah dari semua metadata yang di deposit itu ada huruf E atau error gitu ya? Nanti kalau misalkan ada huruf error, nanti bisa dilihat errornya di mana, Pak. Karena memang ada beberapa yang berhasil di OJS-nya, namun begitu kita lakukan pengecekan ternyata ada error. Nah, itu bisa ada anomali seperti itu. Saya belum menggali lebih jauh juga dari mana asal errornya gitu ya. Namun untuk lebih memastikan lagi, silakan Bapak nanti bisa mengecek langsung Pak di ada di chat saya masukkan tadi untuk pengecekannya. Silakan dicek dulu apakah ada error atau tidak. Yang user agent Pak, ujungnya user agent. Mungkin saya kirim aja lagi ya. Nah, kok salah lagi. User agent tadi. Ada di atas Pak, di chat di atas ada yang user agent. Silakan dicek aja di situ. Nanti login menggunakan username dan password yang dari Crossref. Jadi Itu nanti yang ketika saya ada tanyakan tadi, Mbak, Pak, saya potong itu yang saya ya tanyakan nanti tadi. Bisa ya masuk, belum bisa saya di situ, Kak. Belum ada saya dapat username-nya waktu regis kemarin. kalau misal kata belum dapat nggak mungkin bisa ngeregistrasikan DOI dong Pak. Oh iya, yang mana soalnya Ya, ya belum mendaftarkan coba dicek semua email. Kemarin yang mendaftarkannya Bapak bukan Pak? Oh ya, saya sendiri. yang Pak Johan Brick tadi, yang Yang user tadi. credentials-nya yang tadi belum di setup. Jadi perlu kita setup dulu, baru nanti Bapak daftar. Sepertinya selama ini Bapak daftar pakai email yang satu lagi, Pak, yang iya, yang bukan yang 74 itu. Ya, Nanti saya email Bapak lebih lanjut untuk setup di email yang seperti yang Bapak tadi bilang, dan kami pandu untuk registrasi lebih lanjut. ya berarti masuk di situ ya dulu tadi Pak Fauzi saya yang bilang Pak Fauzi tadi ya. Iya, betul Pak. Mungkin saya kirim lagi linknya ya Pak ya. Dan nih, Oh, nah itu Pak, yang terakhir yang saya kirim di chat. Jadi nanti bisa kelihatan Pak errornya di mana dan karena apa gitu. yang terakhir Pak, boleh yang terakhir sekali. Kami Yang ini saya sudah 1 tahun, sama 1 tahun kan itu bayarnya gimana itu belum kelihatan ya. Apakah memang belum ada pendaftaran pembayarannya gitu ya? Oke, mohon maaf Pak untuk register Crossref-nya melalui sponsored member atau ke mana Pak? Atau langsung ke Crossref? Ya langsung ke Crossref. Ya. Kalau langsung ke Crossref mungkin Bu Ocha bisa menjawab Bu untuk tagihan segala macam. Biasanya ada ke email ya Pak? Ya Bu ya? Saya belum Iya. dapat itu. Iya, harusnya Bapak sudah dapat
Invoice email, biasanya. ya invoice dari kita. Tapi untuk konten registrasi fee, kalau biasanya dia kurang dari 100 USD, biasanya dia invoice-nya akan dipindahkan lagi ke kuartal berikutnya. Oh gitu. Nah, jadi biasanya kalau content registration fee-nya, invoice-nya tidak diterima, bisa jadi memang invoice-nya belum mencukupi 100 USD. Tapi kami akan biasanya selalu kirim ke kontak billing-nya Pak Ivane, Ivane, Ya. iya. Nanti mau minta tolong Pak Ivan untuk cek emailnya. Kalau Oh. belum terima invoice-nya, bisa cek di payment portalnya Crossref. Saya akan kirim lebih lanjut. Kalau misalnya belum dapat login payment Bisa login portalnya, saja. ya Mohon ya. kalau belum bisa login ke payment portal, bisa email ke member@crossref.org untuk minta login details-nya. Nanti billing tim kami akan kasih akses. Oke. Siap. Ya, oke. Sip. Terima kasih. Sama-sama Pak Yohan. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas semua pertanyaan yang masuk pada webinar kali ini. Thank you so much Patricia for your time. Kami berharap semua informasi pada webinar kali ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan langsung untuk masing-masing case dari artikel Bapak dan Ibu yang sudah dijelaskan. Ya, baik. Ada satu kami... itu Bu Ocha, mohon maaf, ada satu dari Pak Ervan Kamil ini katanya belum terjawab. Iya, ke Pak Ervan Kamil ini karena migrasi, tapi ada satu artikel yang tidak bisa. Sepertinya ini perlu lebih lanjut kita cek detailsnya. baik. Jadi tolong dikirim email ke support@crossref.org menyebutkan nama akun, nomor DOI prefixnya, dan link artikelnya yang mana yang error. Nanti akan dibantu lebih lanjut sama tim supportnya Crossref. Menambahkan sedikit Bu Ocha. Oh ya, silakan Pak Fauji. Oke, Pak, mungkin sebaiknya karena kalau masih masa migrasi ya, saran saya selesaikan dulu migrasinya semua artikel Pak, baru diregisterkan kontennya. Karena takutnya nanti terjadi ada dua URL untuk satu prefix DOI seperti itu. Saran saya selesaikan dulu semua untuk migrasinya, baru di reassign DOI seperti itu Pak. Itu Pak Ervan M. Kamil ya. Iya, betul. Baik, saya rasa sudah Bu Ocha, monggo saya serahkan ke Bu Robika lagi. Yap, terima kasih atas semua pertanyaannya. Apabila ada pertanyaan yang belum masuk, silahkan kami akan coba bantu langsung email jawabannya, atau bisa langsung ke member@crossref.org atau langsung ke community forumnya Crossref maupun ke community forumnya PKP. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apabila ada yang mau ditanyakan atau feedback atau ada hal lain untuk next webinar topik yang mau kita bahas, silahkan hubungin kita akan bisa masukkan di list untuk topik selanjutnya. Terima kasih banyak. Thank you so much Pak Fauji Nurdin, Maria, Mbak Lidiana. Thank you so much Patricia. Selamat siang and good evening, good night Patricia. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.